البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang baru yang dikenal dengan al-'adah muhakkamah. Ini termasuk salah satu kaidah kubra yang sudah kita lewati, khamsul qawaid al-kubra. 5 kaidah besar yang ada di dalam ilmu kaidah-kaidah fikih atau ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Yang kedua, al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang ketiga, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang keempat, ad-dararu yuzal atau la darara wa la dirar. Yang kelima, al-'adah muhakkamah ini. Adat istiadat atau tradisi yang sudah dijadikan kebiasaan atau hukum. Paham ya? Antum pada asalnya ketika bertetanggaan dengan orang, ngambil cangkul tetangganya tanpa izin, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Antum nanti dibilang pencuri. Paham ya? Tapi kalau sudah terjadi kebiasaan saling pinjam-minjam, misalkan kalau mau pinjam ambil aja enggak usah izin. Kalau mau gunakan silahkan misalkan. Itu suatu ketika antum ngambil tanpa izin boleh gitu loh. Itu namanya al-'adah muhakkamah. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah ini ya. Ini perkara ini penting, jangan sampai antum lalaikan ini karena kita mesti mau tidak mau kalau setiap manusia itu hidup mesti bertetanggaan. Jarang sekali dia hidup di rumah sendirian gitu tanpa ada tetangganya. Tetangga dekat atau jauh mesti ada tetangganya. Nah, hukum seperti ini terkadang ada gitu loh. Ya enggak? Tradisi yang seperti ini terkadang ada. Antum misalkan posisinya butuh sekali cangkul. Tetangga antum lagi enggak di rumah, cangkulnya di depan rumah. Antum harus izin dulu atau bagaimana? Dilihat. Sudah menjadi kebiasaan tradisi atau belum di situ. Kalau sudah terbiasa saling pinjam-meminjam, misalkan kalaupun enggak ada silakan minjam. Barakallahu fikum tanpa harus izin misalkan, ya enggak masalah di situ pinjam. Paham ya? Walaupun enggak izin. Tapi kalau belum menjadi tradisi, barakallahu fikum, belum menjadi kebiasaan, maka tidak diperbolehkan. Karena dikhawatirkan nanti apa? Mencuri. Dikhawatirkan nanti dituduh mencuri. Mau insyaallah ini ya? Barakallahu fikum seperti itu. Ya, kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarifi lam yuhad. Dan tradisi atau adat istiadat itu boleh diamalkan dengan perbuatan tersebut idza warad apabila telah datang hukum dari syariat yang mulia ini. Paham ya? Lam yuhad, tidak ada batasannya, tidak dibatasi, tidak didefinisikan, tidak ada ketentuannya. Intinya 'urf itu tradisi, adat istiadat. Selama tidak berseberangan dengan syariat boleh diamalkan. Paham ya? Selama tidak berseberangan dengan syariat boleh diamalkan. Tapi kalau tradisi atau adat istiadat berseberangan dengan syariat jangan sekali-kali kita amalkan. Karena kalau adat istiadat berseberangan dengan syariat, kita lebih mengedepankan adat nanti rusak dan bejat. Paham ya? Tapi kita harus lebih mengedepankan syariat. Paham ya? Agar apa? Agar semakin istiqomah dan kuat. Paham maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih, hada makna qaulil fuqaha al-'adah muhakkamah. Inilah makna ucapan ahli fikih yang dikenal dengan al-'adah muhakkamah, yaitu tradisi, barakallahu fikum, atau adat istiadat muhakkamah yang sudah dijadikan hukum atau ketentuan. Apa maksudnya? Naam. Ai ma'mulun biha, sudah dijadikan apa? Sesuatu yang boleh dilakukan itu, sesuatu yang boleh diamalkan. Fa idzan nassa syari'u, apabila syariat ini sudah menetapkan ala hukmin atas suatu hukum wa 'allaqa bihi syai'an, kemudian menterkaitkan dari syariat ini mengaitkan dengan sesuatu, fa inna nassa ala haddihi wa tafsirihi. Nah, maka sungguh syariat tersebut sudah menetapkan pula apa? Batasannya dan penjelasannya. Paham? Ya, na'am. Wa illa raja'a ila al-'urf. Kalau enggak seperti itu kembali kepada 'urf, kembali kepada tradisi, kembali kepada kebiasaan al-jari yang ada di situ. Na'am barakallahu fikum. Kembali pada tradisi yang ada di situ. Wa dzalika kal ma'ruf fi qouli ta'ala, yang demikian itu seperti na'am lafaz ma'ruf, ungkapan al-ma'ruf di dalam firman Allah Ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah. Nah,
Nah, barakallahu fikum, mereka dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya adalah pergaulilah istri-istri mereka, maksudnya istri-istri para suami tersebut dengan cara yang ma'ruf. Nah, ma'ruf ini apa maksudnya? Ma'ruf ini apa sih ma'ruf ini? Ma'ruf itu kan umum sifatnya, sesuatu yang baik kan itu istilahnya. Ya enggak? Nah, seperti itu nanti semua sesuatu yang baik yang ada pada tradisi, adat ataupun uruf kebiasaan selama tidak berseberangan syariat maka dikatakan ma'ruf dan boleh diamalkan. Mohon salahnya Abdurrahman. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan dulu apa yang disampaikan Imam Sa'di. Wa hadzal ladzi jara 'ala 'urfin nas. Inilah yang sudah berlaku, sudah berjalan berdasarkan apa? Tradisi atau kebiasaan manusia. Wa kadzalika birrul walidain, seperti itu pula berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, menyambung hubungan silaturahmi, faqulu man yu'addu birran wasilatan fa huwa dakhilun dzalik, ya kan? Maka setiap perkara yang dianggap itu adalah kebajikan, kebaikan dan juga menyambung hubungan silaturahmi maka masuk dalam perkara ma'ruf tersebut. Lahum insyaallah. Nah, wa kadzalika lafdzul qabd wal harz wa alfadul uqud kulluha yurja' fihi ila 'urfin nas. Seperti itu pula lafaz al-qabd. Lafaz qabd itu maksudnya lafaz transaksi jual beli. Paham ya? Nah, adapun al-harz itu masuk dalam kategori mungkin pergadaian atau yang semisalnya nanti kita lihat. Nah, dan lafaz uqud transaksi jual beli itu semuanya apa? Itu semuanya nanti kalau tidak ada dalam syariat maka kembali kepada urf. Paham ya? Kembali kepada urf. Intinya urfnya itu tidak berseberangan dengan syariat. Kulluha yurja' fihi ila 'urfin nas. Itu semuanya kembali pada tradisi kebiasaannya manusia itu bagaimana. Mohon salah nih. Na'am barakallahu fikum. Contohnya mengenai safar, itu para ulama berbeda pendapat mengenai batasannya sampai kapan orang dikatakan safar. Pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, safar itu batasannya adalah kembali pada urf. Tradisi orang setempat mengatakan safar ataukah tidak. Antum sekarang dari Jogja ke Makassar atau Jogja ke Medan misalkan, naik pesawat kurang lebih 1 jam atau 1 jam lebih sedikit. Itu padahal kalau kita lihat jarak tempuhnya kalau secara normalnya orang-orang mengatakan enggak safar. Tapi safar ini, paham ya? Dikatakan safar walaupun dekat karena urf mengatakan seperti itu. Uruf tradisi, si fulan mana safar ke Makassar. Berapa jam? 1 jam. Naik pesawat. Iya. Ini kembali ke uruf yang sahih untuk masalah safar itu tadi kembali ke uruf. Paham ya? Nah, kembali kepada uruf, kebiasaannya, tradisinya bagaimana orang mengatakan safar ataukah tidak. Adapun masafah juga ada yang berkaitan dengan safar tersebut kembali ke masafah. Kalau sudah mencapai sekian-sekian 6 mil atau yang semisalnya dikatakan safar, tapi yang rajih wallahu alam yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah barakallahu fikum jazakumullah. Nah, mengenai safar batasan adalah urf. Perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wa min hadza, nah barakallahu fikum, dan termasuk yang seperti ini idza amara hammalan, apabila ada orang menyuruh orang lain untuk membawa barang. Hammal itu maksudnya karyawan atau orang yang suka membawa barang itu menyuruh orang pekerja. Wa nahwahu atau yang semisalnya bihamli syai'in min ghairi ijaratin falahu ujrah mithla adatihi. Kalau ada orang nyuruh orang lain membawakan barangnya dengan membawa sesuatu tanpa disewa. Maksudnya tanpa apa? Tanpa antum nyewa orang itu, tanpa antum bayar orang itu, maka dia sebenarnya memiliki hak apa? Ujrah. Memiliki hak sewa, memiliki bayaran atau memiliki apa? Nah, barakallahu fikum, harus dibayar sesuai dengan tradisinya. Contohnya gini. Misalkan ada di sini tradisinya orang kalau membawakan barang itu harganya 50.000 misalkan. Nah, kok ada orang kok antum suruh dia mau, tolong dibawakan barang anak sampai rumah ya. Iya, jangan. Kita enggak ada transaksi mau nyewa dia gitu loh. Tapi kalau seandainya antum sampai rumah kemudian kasihan loh. Kasihan, kasih berapa ini ya? Antum ngecek tradisi sini biasanya berapa, Pak? Biasanya 50, udah kasih 50 itu maksudnya itu. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau tradisinya misalnya 30, kasih 30. Caranya gitu. Itu maksudnya. Naam. Wa yadkhulu fi hadha tasarruful insan fi milki ghairihi. Ya kan? Masuk dalam kategori al-'adah muhakkamah ini, gerak-gerik manusia, gerakan manusia menggunakan barang orang lain, milik orang lain. Paham ya? Tapi upayakan barang yang tidak berkurang.
Ada pengelebar yang berkurang, upayakan beli sendiri. Contohnya setiap hari anak minjem tipeknya ya. Anak minjem tipeknya, lama-lama tipeknya habis. Paham ya? Dipinjam sama si fulan tadi. Paham ya? Kalau itu kan berkurang. Berkurang atau tidak? Berkurang. Tapi kalau barang benda yang tidak berkurang itu lebih bisa dikatakan selamat dan bagus. Cangkul, ya enggak? Arit, tahu arit antum? Cengkrong itu, selurit misalkan, itu kan enggak berkurang atau pinjam enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau matah kan yang ganti gitu aja. Ya kan dari kita latih pembahasannya kan? Tapi kalau minjamnya setiap hari minjam tipek terus, minjam tipeknya, minjam stabilonya, lama-lama habis. Tapi kalau dia sudah mengizinkan enggak masalah. Paham ya? Masuk dalam kategori uruf di sini ya. Masuk dalam kategori uruf. Na'am barakallahu fikum. Tapi ya jangan apa? Jangan menyengaja untuk biar menghabiskan punya orang lain, jangan. Na'am barakallahu fikum. Yang penting kalau pelit itu dilarang, kalau ngirit enggak masalah. Paham ya? Pengiritan enggak masalah, pelitnya jangan. Kita lihat di sini, wasti'maluhu bi ghairi idnih, ya, dan menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya. Tadi contohnya tadi. Antum punya tetangga kok punya cangkul di situ ditaruh depan rumah. Tetangga baru itu belum kenal wala syai' langsung antum ambil cangkulnya. Antum menggunakan ditutup pencuri antum karena belum menjadi tradisi. Belum menjadi uruf. Paham ya? Tapi kalau sudah menjadi tradisi, kebiasaan di situ, kemudian dah ngomong, nanti kapan-kapan kalau anak enggak ada di rumah, kalau mau pinjam cangkul pinjam aja. Mau ambil aja misalkan. Nah, di saat orangnya kalau enggak di rumah kita pinjam cangkul tanpa izinmu boleh enggak? Boleh. Mau misalnya nih, ini seperti ini terjadi enggak kira-kira? Terjadi, dibahas ini karena terjadi gitu loh. Dibahas ini karena terjadi. Mahum Abdullah? Naam. Kita lihat di sini. Idza jaratil 'adah bidzalik, apabila tradisi itu sudah berjalan seperti itu. Wal musamahah, dan musamahah saling memaafkan, katarawwuh bim mirwahatil ghairih. Seperti apa? Orang bersenang-senang, bersantai-santai dengan menggunakan kipas angin orang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada orang menyalakan kipas angin besar gitu, antum nebeng atau nembreng? Nebeng gitu, ikut-ikutan ya, ikut santai-santai, ikut senang, ikut dapat kipas-kipasan juga, itu enggak masalah. Paham ya? Kalau orangnya enggak ngizinkan misalkan, enggak boleh misalkan. Ya mau enggak mau bukan milik kita itu loh. Cuman hukum globalnya tradisi itu. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian nah barakallahu fikum wal musamahah katarawuh bi mirwahatin ghairih, kadaki babih, seperti mengetuk pintunya. Mengetuk pintunya, diketok-ketok gitu. Assalamualaikum misalkan. Ini pun nanti berkaitan dengan apa? Tradisinya di situ berseberangan dengan syariat atau tidak. Kalau tradisi di situ ternyata ngetok-ketok pintu sampai 5 kali pun ketuk-ketuk terus, ketuk-ketuk terus sampai orang enggak keluar pun diketuk terus, itu nanti berseberangan dengan syariat. Karena dalam syariat apa? Al-istidzan salas, ya enggak? Minta izin itu 3 kali saja. Diketuk pintunya, tuk tuk tuk, assalamualaikum misalkan. Kok enggak jawab, diulangi lagi sampai 3 kali, assalamualaikum. Assalamualaikum 3 kali kok ngejawab, antum enggak boleh marah-marah di situ. Orang di mana kemudian antum pukul pintunya gitu. Paham ya? Tapi antum bagaimana? Ya pulang lagi. Karena apa? Karena enggak diizinkan gitu loh. Bukan berarti orangnya enggak ada di dalam rumah. Mungkin orangnya ada dalam rumah sakit misalkan. Di dalam rumah tapi sakit dia, atau orangnya lagi pergi ke rumah sakit misalkan. Lain lagi nih ya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas apa? Yang jelas antum ketika izin tadi 3 kali. Assalamualaikum. 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 Lah kok jawab, enggak usah marah-marah sudah. Pergi aja pulang. Paham ya? Nanti mungkin SMS-an atau nelpon. Mohon insyaallah. Ini penting sekali ini ya. Nah, buat dukhuli milki. Nah, barakallahu fikum, dan memasuki ke mulki, wa dukhuli mulki, dan memasuki kekuasaannya atau kepemilikannya, ini yang benar ya. Kalau tidak salah itu milki ya, kepemilikannya. Jadi masuk ke kepemilikan dia, maksudnya dia punya barang milik dia, antum memakai gitu, memakai barang tersebut, tapi sudah jadi tradisi gitu loh. Paham ya? Misalkan ada sepeda, kemudian suatu ketika kok antum mau pergi kemana menggunakan sepeda itu tanpa izin orangnya yang punya, misalkan sudah jadi tradisi, kebiasaan itu dipakai, misalkan itu masuk dalam kategori ini, menggunakan barang orang lain. Walau lam ya'dzan fi, walaupun dia belum izin. Lijaroyanil 'adah wal 'urf bihi, karena apa? Berjalannya tradisi dan kebiasaan dengannya. Mohon misalnya ini ya. Nah, barakallahu fikum, pastikan semangat di dalam belajar, barakallahu fikum. Naam, jadi yang kira-kira tidak semangat, karena posisinya ini enggak sembarangan ini. Paham ya? Pembahasan ini pembahasan yang seru dan juga perlu diperhatikan di dalam kebiasaan kita, kehidupan kita sehari-hari, karena bermasyarakat itu tidak terlepas dari al-'adah muhakkamah tadi.
Paham ya? Nah, adat atau tradisi yang apa? Yang sudah dijadikan apa? Hukum tadi. Lah kalau ada orang mengatakan seperti ini, tradisi sini, adat di sini, itu kalau ada orang meninggal dunia tahlilan. Ada 3 hari, 7 hari, kemudian 100 hari, kemudian 1000 hari. Setelah itu pasang batu nisan misalkan. Kita katakan tradisi tersebut berseberangan dengan syariat. Ya enggak? Sudah kita lewati kan kemarin? Sudah kita lewati bahwasanya apa? Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Nah, dibiasakan menggunakan pakaian-pakaian syar'i. Jubahnya, pecinya, paham ya? Kemudian sorbannya terkadang dipakai seperti itu, paham ya? Karena posisinya kita harus berupaya untuk mencontoh bagaimana para sahabat Rasulullah juga para sahabat bagaimana mereka berpakaian di masyarakat atau di tempat-tempat yang barakallahu fikum yang harus berpakaian syar'i tadi. Na'am. Allahul musta'an. Mohon insyaallah ya. Kita lanjutkan sedikit kalamnya Al-Imam Al-Bassam rahmatullahi alaihi. Antum buka di awal lagi itu. Qala al-'Allamah Al-Bassam rahimahullah taala fi Tawdihil Ahkam. Sudah kami jelaskan kitab Tawdihil Ahkam adalah kitab apa? Kitab syarah terhadap kitab Bulughul Maram. Maksudnya karena Al-Imam Al-Bassam punya syarah terhadap apa? Terhadap Umdatul Ahkam yaitu Taysirul Alam. Nah, barakallahu fikum. Jadi pastikan semangat, tidak ngantuk ya. Kalau ngantuk wudu. Kalau ngantuk wudu, kepalanya jangan ditaruh di bawah terus. Paham ya? Karena apa? Karena pembahasan seperti ini harus serius di dalam apa? Memperhatikan dan juga serius di dalam merenungi karena biar tidak gagal paham. Kita lihat di sini. Ya, barakallahu fikum. Qala al-'Allamah Al-Bassam rahimahullah taala fi Tawdihil Ahkam, al-'adah muhakkamah. Tradisi atau adat yang sudah dijadikan hukum atau kebiasaan. Al-ma'na al-lughawi, makna secara bahasa. Nah, barakallahu fikum, al-'adah mustaqatun minal 'aud awil mu'awadah bi makna at-takrar. Adah itu diambil pecahannya dari kata 'aud, mengulangi kembali. Wal mu'awadah itu mengulangi bi makna takrar, terulang-ulang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fal 'adah ismun litakril fi'il. Maka adat itu adalah apa? Suatu nama untuk apa? Untuk terulang-ulangnya sebuah perbuatan. Jadi perbuatan kalau terulang-ulang masuk dalam adat tradisi gitu loh. Seperti orang bikin ketupat ketika hari raya Idul Fitri. Tradisi atau bukan? Tradisi. Antum kalau hari Idul Fitri itu hampir di mana saja jumpai ketupat. Nah, enggak harus ada isinya tapi ketupat dijual di pinggir jalan itu. Bungkusnya itu banyak sekali. Paham ya? Yang jelas itu tradisi yang kalau enggak meyakini ada keutamaan tertentu masuk dalam kategori boleh-boleh saja. Paham ya? Kecuali kalau dia sudah apa? Sudah meyakini dengan keyakinan tertentu. Barang siapa yang membikin ketupat di malam hari raya Idul Fitri, maka dia mendapatkan sekian-sekian pahala misalkan. Masuk dalam kategori haram. Paham ya? Karena apa? Karena sudah tidak ada dalilnya masalah hal tersebut. Tapi kalau cuma bikin ketupat enggak masalah. Orang tradisi, adat itu istilahnya ya. Naam. Karena terulang-ulang. Kita lihat di sini. Hatta yasira sahlan. Nam ta'atihi katab'. Hingga apa? Hingga menjadi sesuatu yang mudah orang itu mendatanginya, melakukannya seperti tabiat. Ya enggak? Tabiat antum kalau sudah bertetanggaan dengan orang lain, kemudian sudah saling mengerti, saling pengertian, saling menghargai, kadang minjam cangkulnya tanpa izin, itu kadang jadi kebiasaan itu loh. Kebiasaan kalau misalkan butuh sesuatu, pakai misalkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau barang-barang yang kira-kira disimpan di rumahnya, ya harus izin. Nah, ya, ini maksudnya yang mungkin di luar dipersilakan misalkan seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Wa amma muhakkamah, adapun muhakkamah fa huwa ismu maf'ulin min at-tahkim fil qada. Hakkama yuhakkimu tahkiman, muhakkim muhakkam. Ya enggak? Itu sorofannya. Ya enggak? Setelah globalnya gitu kan? Hakkama yuhakkimu tahkiman, muhakkim muhakkam. Muhakkam isim maf'ul. Kita lihat di sini. Isim maf'ul dari kata tahkim, kebijaksanaan fil qada, di dalam melakukan sesuatu atau di dalam menghukumi sesuatu. Paham ya? Wal fasl bainan nas, dan juga memisahkan atau mendamaikan antara manusia, ai anal 'adah hiyal marja' lil fasli 'inda an-niza'. Bahwasanya tradisi atau adat itu bisa jadikan sumber untuk apa? Mendamaikan orang ketika berselisih. Paham ya? Nah, tradisinya bagaimana, Pak, di sini, Pak?
Tradisinya kalau di sini ini setiap hari raya Idul Fitri itu bikin ketupat, ya udah selesai urusannya. Paham ya? Nah, kata si fulan enggak boleh, kata si fulan. Enggak boleh itu kalau apa dulu? Kalau enggak bolehnya itu karena ada keyakinan mungkin, Pak. Tapi kalau cuma tradisi enggak masalah gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Seperti itu. Antum mafhum? Paham insyaallah? Ya, kita lihat di sini. Al-ma'na al-islahi, makna secara istilah, inna lil 'adati fi nadhri asy-syara' hakimiyatun takhda' laha ahkam at-tasarrufat. Makna istilah, sesungguhnya lil 'adah, sesungguhnya untuk tradisi atau adat itu ditinjau dari pandangan syariat hakimiyatun. Nah, ada sesuatu yang bisa jadikan apa? Hukum, ketentuan, takhda' laha ahkamut tasarrufat. Yang mana hukum-hukum gerak-gerik manusia, hukum-hukum perbuatan manusia tunduk kepadanya. Belum? Tunduk kepada ini tadi, tradisi tadi. Orang seringnya gitu kan? Cuma tradisi itu ada dua kemungkinan, tradisi yang jelek, tradisi yang baik. Oleh karena itu tradisi yang baik boleh dilakukan. Ya kan? Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Gitu aja sudah selesai. Paham insyaallah? Mahum? Nah, kita lihat di sini. Fa tathbut tilkal ahkam ala wafqi ma taqdi bihil 'adah aw al-'urf idza lam yakun hunaka nassun syar'iyyun mukhalifun li tilkal 'adah aw al-'urf. Maka hukum-hukum tersebut telah tetap dan juga atau fatusbat tilkal ahkamu, maka hukum-hukum tersebut ditetapkan ala wafqi ma taqdi bihil 'adah, sesuai dengan yang mencocoki tradisi atau 'urf atau kebiasaan. Selama apa? Selama di sana tidak ada dalil atau nas yang syar'i yang menyelisih adat tersebut atau tradisi tersebut. Ya enggak? Kembali kepada pantun yang sudah kita hafal. Jadi antum hafal pantun itu jangan cuma dihafal saja, tapi terkadang dipakai untuk istinbat. Paham ya? Untuk apa? Untuk berdalil. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Hukum asal tradisi, adat, istiadat boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, fal 'adatu wal 'urf lafdhan bi ma'na wahid. Adat dan 'urf itu dua lafaz yang maknanya satu, sama-sama tradisi dan kebiasaan, mirip. Tradisi masyarakat tertentu, kebiasaan masyarakat tertentu. Naam. Min haitsu ma yadullu 'alaihima lafdhuhuma. Nah, wa yusaddiqani 'alaihi. Dari sisi apa? Dari sisi apa-apa yang telah menunjukkan atas keduanya lafaz tersebut dan dua-duanya dibenarkan. Maksudnya boleh antum mau kembali ke uruf, kembali ke adat boleh. Artinya sama kan? Nah, seperti itu. Hatta takunal 'adatu wal 'urfu hujjatan wa hukman, hingga adat tradisi ini, kebiasaan ini bisa jadi hujjah dan hukum, bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, antum ngajak orang kerja, Pak besok kerja di rumah ya. Bapak ini si A ini tukang, si B ini tenaganya misalkan. Lah antum enggak nanya biasanya berapa gajinya, enggak nanya. Kan ya enggak nanya, ternyata apa? Ternyata biasanya bapak ini kalau kerja di tempat-tempat yang lain gajinya itu enggak sembarangan, tukangnya 150 misalkan. Tenaganya 90. Lah antum enggak nanya dulu, antum gaji tukangnya dikasih 80, tenaganya kasih 50. Marah-marah ana yakin. Karena antum enggak lihat urufnya dulu. Jadi untuk seperti ini bagaimana nanti kalau berselisih? Anak enggak, pokoknya enggak ridho. Gaji anak itu kalau dikerja di sana itu 150, kok di sini cuman 90 misalkan. Kita katakan kembali ke uruf. Urufnya berapa di sini? Oh, urufnya di sini ternyata dicek ternyata benar. Memang urufnya itu kalau tukang 150 misalkan. Kalau tenaga 90. Ya udah dikembalikan uruf, selesai, damai. Ya enggak? Tapi kalau dia nentang uruf di situ kalah dia. Kalah atau enggak? Kalah kalau dia nentang uruf di situ karena tradisi itu tukang 150 gitu loh. Paham ya? Sedangkan tenaga 90. Nah, ini uruf. Beda dengan Purworejo, Jogja lain. Kalau Purworejo itu kalau di sana itu tukang sama tenaga masih murah harganya. Ini yang cerita ikhwah sendiri ya. Tapi kalau Jogja udah mulai mahal. Nah, orang-orang tukang Purworejo kalau kerja ke Jogja itu senang karena gajinya tinggi. Tapi kalau orang-orang Jogja kerja ke Purworejo, nukang di sana tenaga, itu mereka agak apa? Agak sedikit murung wajahnya. Karena gajinya apa? Lebih rendah. Ini banyak yang cerita. Mungkin antum bisa nyaksikan sendiri. Nah, atau tanya sendiri sama ikhwah yang
kerja bangunan, bagaimana, benar atau tidak? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kembali kepada tradisi. Kembali kepada apa? Tradisi. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Yu'tabaru al-'urf wal 'ada hujjah 'inda 'adami mukhalafatihi lin nass syar'iyyan aw syartin li ahdil muta'aqidin. Artinya apa? Tradisi atau adat itu dianggap hujjah itu ketika tidak berseberangan, tidak menyelisih dalil yang syar'i atau tidak menyelisih syarat yang ada pada dua orang atau yang ada pada orang yang lagi transaksi. Paham belum? Kalau sudah melakukan transaksi jual beli, ada syarat di situ, syaratnya tidak berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, maka adat atau tradisi tidak bisa mengalahkan situ. Paham belum? Tapi kalau syaratnya itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, kembali kepada dalil. Kullu syartin laysa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Paham ya? Walaupun jumlahnya 100 syarat, kalau tidak sumbernya dari Al-Qur'an Sunnah, batil syaratnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Itu penting sekali nih ya. Jadi jangan sampai menyelisih syariat. Kama law istajara syakhsun akhar liya'mala lahu min adh-dhuhri ila al-'asr faqat. Falaysa lil mustajir an yulzim al-ajir bil 'amal min as-sabah ila al-masa' bi hujjah an 'urf al-baldah kadzalik. Bal yattabi al-muddah al-masyrutah bainahuma. Ini perhatikan ini. Ini penting sekali. Suatu ketika antum punya pondok atau punya lahan lah, mau bikin pondok gitu, nyari tukang sama tenaga itu jangan seenaknya sendiri antum kerjakan. Lihat bagaimana barakallahu fikum perjanjiannya. Perjanjiannya mereka mengatakan, kami siap mengerjakan pondok, bikin pondok ini atau masjid ini, tapi mulainya jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Paham ya? Itu syarat sudah. Kemudian bosnya bilang sepakat sudah. Bosnya tadi udah bilang apa? Sepakat. Jam 9 sampai jam 4. Ternyata urufnya tradisi itu orang kerja itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore misalkan. Antum enggak bisa apa-apa di situ. Karena kesepakatan transaksi sudah terjadi gitu loh. Yaitu apa? Jam 9 sampai jam 4 tadi. Antum enggak boleh, enggak boleh pulang sekarang, Pak. Sekarang masih jam 4. Di sini orang-orang kalau kerja sampai jam 5. Lah salahnya siapa? Salah bosnya tadi. Kesepakatan pertama udah keliru gitu loh. Belum, ini maksudnya kita lihat. Antum paham ini enggak? Kama law istajara syakhsun akhar. Contohnya sebagaimana kalau seandainya ada orang yang memperkerjakan, maksudnya menjadi orang itu kerja sama dia agar beramal bekerja untuknya dari duhur sampai asar. Ini, dari duhur sampai asar. Fakat itu saja. Walaysa lil mustajir, maka tidak ada hak bagi orang yang barakallahu fikum menyuruh kerja tadi an yulzim ajir untuk memaksa orang yang kerja bil amal untuk bekerja dari pagi sampai sore. Pokoknya mulai besok dari pagi sampai sore, Pak. Nah, kenapa? Di sini kebiasaannya orang kerja itu pagi sampai sore. Bapak kok cuma sampai zuhur sampai asar. Lah itu kesepakatannya. Paham ya? Kesepakatannya jangan diingkari. Paham belum maksudnya? Antum enggak bisa ngalahkan dia dengan apa? Tradisi tadi karena kesepakatannya segitu gitu loh. Paham ya? Nyuruhnya gitu. Besok kerja ya, Pak ya. Ya, jam berapa? Duhur sampai asar saja. Ternyata bapaknya ini datangnya pas duhur. Nah, bosnya ini marah-marah. Lah kok datangnya duhur, Pak? Lah katanya duhur sampai asar. Oh, enggak bisa, Pak. Di sini tradisinya itu pagi sampai sore. Yang kalah yang mana? Yang menang yang mana? Yang kalah yang mana? Yang menang yang mana? Yang kalah yang mana? Ayo, Pak. Yang kalah bosnya. Yang mana yang kerja karena sudah transaksinya tadi antum lihat transaksi. Antum tahu transaksi atau enggak antum? Apa itu transaksi? Tahu transaksi atau enggak antum itu? Apa transaksi? Semacam kesepakatan. Paham ya? Kesepakatan sudah diatur transaksi namanya. Kesepakatan jual beli, transaksi jual beli. Insyaallah paham insyaallah nih ya. Ya, perlu diperhatikan baik-baik. Jadi orang tadi itu enggak bisa maksa sama karyawan atau pekerjaan tadi untuk kerja dari pagi sampai sore. Dengan hujah apa? Dengan hujah bahwasanya tradisi kampung sini itu seperti itu. Bal yattabi'ul muddah al-masyrutah bainahuma. Bahkan bosnya tadi harus ngikutin waktu yang sudah disyaratkan antara keduanya, zuhur sampai asar saja. Paham belum ini? Ini penting ya karena sebagian orang mungkin merasa, wah masa sih ini enggak enak masuk zuhur sampai asar saja, yang lainnya aja
orang-orang tradisinya, kebiasaan mereka dari pagi sampai sore kok. Nah, enggak bisa. Kesepakatan. Idza wafaqa al-'urf wal 'adah idza wafaqa al-'urf wal 'adatu ad-dalil syar'i wajabat mura'atuhu wa tatbiquhu. Apabila tradisi atau adat itu mencocoki dalil syar'i maka wajib untuk menjaganya dan menerapkannya. Maka apa tadi? Wajib untuk menerapkan dan menjaganya. Itu kalau mencocoknya apa? Kalau mencocoknya apa? Dalil yang syar'i. Paham ya? Kalau mencocoki dalil yang syar'i wajib. Paham ya? Enggak sembarangan, wajib hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ayo. Nah, mahfum insyaallah ya? Ya, nah, barakallahu fikum. Tabligh dikit lagi. Wa idza khalafa al-'urfa wa idza khalafa al-'urfu ad-dalil syar'i min kulli wajhin. Kalau tradisi itu menyelisih dalil syar'i dari seluruh sisi, wajib raddul 'urf wal 'adah. Wajib untuk menolak tradisi dan adat. Fala yu'tabaran hukman, maka dua-duanya enggak dianggap hukum li isbati hukm syar'i, dikarenakan ada hukum syar'i, illa kecuali idza lam yarid nassun fi dzalikal hukm al murad isbatuh. Kecuali kalau apa? Tidak datang dalil tentang hukum tersebut yang diinginkan apa ketetapannya. Maksudnya kalau enggak ada dalil yang menetapkannya maka tidak bisa. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, intinya dilihat dia berseberangan dengan syariat ataukah tidak. Paham ya? Karena antum nanti suatu ketika pasti hidup di tengah-tengah masyarakat, diundang kenduren biasanya. Diundang tahlilan, Pak. Nanti sore ke rumah ya. Ada apa? Kita akan membaca kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Maksudnya tahlilan itu loh. Disuruh tahlilan ke rumahnya. Lah kok antum mau? Padahal itu tradisi atau adat yang sudah menjadi kebiasaan situ, kok antum mau? Gagal paham. Karena tradisinya apa? Lihat dulu berseberangan syariat atau tidak. Ritualnya apa? Paham ya? Kan sudah kita lewati kemarin kan? Kalau cuma tahlilan la ilaha illallah, lafaz itu lafaz yang bagus atau tidak? Tapi kapannya, waktunya, kaifiyahnya itu harus ada dalilnya gitu loh. Paham ya? Kalau mereka kaifiyahnya bagaimana? Kaifiyahnya itu kalau malam pertama itu di awal malam, itu mereka semuanya biasanya kalau orang-orang tahlil itu melingkar duduknya. Jarang sekali seperti ini, melingkar. Jadi melingkar, tengah kosong. Makanan, minuman semisalnya. Benar kan? Nanti yang kanan, yang kiri itu ketika di awal malam itu masih an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, serentak mereka. Paham ya? Itu enggak cukup cuma diam yang geleng-geleng kepalanya. Paham ya? Kemudian nanti kalau sudah sampai pertengahan malam, ini belum akhir malam, pertengahan malam itu mulailah mereka ngantuk. Kan sudah istirahat dulu, makan, minum, mulai ngantuk. Nanti yang kanan biasanya nafi, yang kiri isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau sudah akhir malam, karena ada yang tahlilan itu sampai 5.000 kali ada. Tahu tahlilan apa? Intinya mereka itu memperbanyak baca la ilaha illallah tadi ya. Kalau sudah akhir malam, la nafi wala isbat. Yang dibaca sebagaimana sebutan para ulama cuman dhamir munfasil huwa. Hu gitu. Paham ya? Itu kalau enggak percaya saksikan saja. Jangan dibuktikan, saksikan saja bagaimana orang-orang awam kalau tahlilan. Ini yang sudah tingkatan tinggi seperti itu karena mereka itu punya tingkatan thariqah, hakikat, ma'rifah. Paham ya? Kalau sudah ma'rifah itu jangan tanya sudah. La yu'mar wala yunha, enggak dilarang, enggak diperintahkan, bebas dia. Maksudnya ya. Nah, jadi mereka mimpinnya juga sambil kepalanya digeleng-gelengkan itu. Itu kan berarti sudah menunjukkan kaifiyahnya tidak sesuai dengan syariat, ya enggak? Afdalul dzikri kalimah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Semua nirukan semuanya. Allah musta'an. Antum mungkin belum pernah ya, belum pernah lihat ya, tapi kalau sudah pernah ya mungkin ya seperti itulah. Paham ya? Pernah lihat antum? Ya, enggak perlu ya. Nah, barakallahu fiikum. Yang jelas seperti itu. Allah musta'an. Dikit lagi karena sambungannya ya. Wa amma in kanat mukhalafatul 'urf lid-dalil syar'i fi ba'di afradih. Adapun kalau seandainya penyelisihan tradisi itu terhadap dalil syar'i pada sebagian individunya, au kana dalilu asy-syar'i qiyasan atau dalil syar'inya itu qiyas, fa innal 'urfa al-'am yu'tabar mukhassisan lin-nasi wa yutrak al-qiyas min ajlih. Maka tradisi yang umum tersebut dianggap apa? Pengkhususan untuk dalil atau nas, dan kiasnya ditinggalkan dalam rangka apa? Uruf atau tradisi tadi itu. Ini kalau seandainya apa?
Nah, penyelisihannya tidak seluruhnya, cuma sebagian saja. Paham salah ya? Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.